LRT City Ciracas atau LRT City melalui PT Adi Komuter Property itu membuat divisi baru yaitu agensi. Kami dari PT Adi Komuter Property itu mempunyai proyek di seluruh Jabodebek ya. Jabodebek itu berbeda-beda. Ada yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Nah, ada juga yang member of LRT, ada juga yang rumah Mas, tapi bukan LRT City, namanya Adi City. Tapi di sini saya mewakili dari LRT City Ciracas yang tentunya saya mengunggulkan proyek kami. Kenapa? Karena proyek kami ini adalah nempel dengan stasiun LRT-nya itu hanya 50 meter antara stasiunnya dengan mallnya atau dengan apartemennya huniannya. Gaji saya nggak terbatas dari sales. Memang quote and quote banyak di masyarakat sana, wah sales ini harus kuat mental, sales ini adalah profesi buangan. Tidak, itu salah. Piagam ataupun sertifikat sebagai sales supervisor terbaik di LRT City Ciracas 2017 dan 2018 itu ada buktinya, ada sertifikatnya seperti itu. Nah, saya dipercaya selama masa pandemi ini dan adanya divisi agency yang akan ekspansi ke eksternal di luar dari in-house, saya dipercaya untuk mewakili perusahaan menjadi jabatan di manager agent. Selama masa pandemi ini betul-betul menjadi sebuah peluang agency atau individual yang suka bergerak sebagai penjual, sebagai sales yang mempunyai karakter bisa meyakinkan. Nanti Ricky bantu. Apapun profesimu, khususnya sales, jangan takut. Justru sales itu mempunyai kekuatan untuk bisa ngomong dengan semua level masyarakat. Pesannya adalah yakin bahwa kita itu sukses. Kita yakin, buatkan seperti itu. Kalau halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ricky. Sudah cukup lama tidak bertemu dengan Ricky. Hari ini tanggal 3 Oktober, hari Sabtu. Teman-teman investor, Ricky mau info berikut promo di bulan Oktober. Apa yang menarik? Yang menarik adalah teman-teman investor yang masih ragu sebelumnya, cukup booking 4,5 juta sudah bisa memiliki apartemen urban signature LRT City Ciracas. Dan juga teman-teman investor bisa dengan mendapatkan subsidi DP hingga 4,5% dari harga pengikatan. Terus juga subsidi apa lagi? Subsidi bunga. Subsidi bunga 4,5% juga. Jadi semuanya ada inisial 4 dan 5 ya teman-teman. Nah itu di belakang Ricky juga itu pembangunan LRT apartemen LRT City Ciracas sudah mencapai lantai kelima. Jadi setiap malam sudah banyak molen-molen yang bawa bawa semen, beton-beton kayak gitu ya setiap malamnya. Jadi jangan diragukan lagi, jangan merasa sanksi. Walaupun selama masa Covid kayak gini, kita tetap optimal, kita tetap bertanggung jawab, kita tetap firm dalam pembangunan LRT City Ciracas ini. Jadi jangan ragu, ayo segera datang temui Ricky di LRT City Galeri Marketing Urban Signature Ciracas. Sampai ketemu ya teman-teman, begitu infonya. Jadi kalau ada kekurangan informasi, boleh langsung japri Ricky, boleh langsung WA Ricky, boleh langsung telepon Ricky. Apakah kesesuaian di bulan promo di bulan September sama Agustus dan maupun Oktober boleh disampaikan ke Ricky. Semuanya yang terbaik untuk konsumen-konsumen di LRT City Ciracas. Salam semangat, investasi yang tepat di Adikarya PT Adi Komuter Property. Salam sejahtera dan salam sukses buat kita semua. Mantap. Halo guys, selamat siang. Kebetulan hari ini saya sedang di developer LRT City Ciracas. Nah, bertemu dengan Pak Ricky, ya, salah satu manajer agent. Nah, kita mau tanya-tanya mengenai bagaimana agensi di LRT City Ciracas. Langsung aja guys dengan Pak Ricky. Halo Pak Ricky, selamat. Halo Pak Handoyo. Sore. Selamat sore Pak. Nah, ini kebetulan kita kan agensi di LRT Ciracas lumayan ini ya, maksudnya penjualannya lumayan banyak juga. Oke. Nah, ini mau tahu nih mengenai konsepnya sih, seperti apa sih perbedaan yang antara in-house dengan agensi itu seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mas Handoyo. Pertanyaannya bagus banget ya.
Jadi gini, sengaja mungkin ini baru pertama kali on air untuk agent ya di LRT City, khususnya di LRT City Ciracas. Jadi dari PT Adi Komuter Property itu membuat divisi baru, Mas. Divisi baru yang sebelumnya selama 3 tahun terakhir ini LRT City itu baik di seluruh proyek menggunakan in-house. Jadi mungkin kebetulan ataupun disengaja, kita nggak tahu. Jadi selama masa pandemi ini divisi LRT City Ciracas atau LRT City melalui PT Adi Komuter Property itu membuat divisi baru yaitu agensi. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini kita sudah welcome dari seluruh agensi properti di seluruh Indonesia, khususnya Jabodetabek, untuk bisa ikut memasarkan proyek dari LRT City, khususnya LRT City Ciracas yang terintegrasi dengan transportasi massal LRT Jabodebek. Seperti itu, Mas. Itu bedanya apa sih dengan in-house sama yang Bapak lakukan sekarang, manajer in-house dengan manajer agent ini, apa sih bedanya, Pak? Oh iya, dari komisinya, kan setahu saya kan namanya agent kan nggak ada gaji gitu kan. Oke. Nah, komisinya apa beda gitu? Secara fundamental ini pasti ada perbedaannya ya. Kalau in-house itu kan diakomodir oleh developer, yaitu kurang lebih digaji. Sedangkan kalau agensi itu saya mewakili dari PT Adi Komuter Property itu ekspansinya ke eksternal, Mas, ke agent properti, yaitu agent properti tidak digaji tentunya ya. Jadi saya merangkul mereka seperti Century 21, seperti juga Raywet, seperti juga yang semacam lah semua agent properti yang mempunyai izin dari REB seperti itu, atau organisasi ya yang mensahkan dari agensi itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengenai komisi pasti berbeda karena agent properti itu tidak digaji, teman-teman. Tentunya komisi lebih besar dibandingkan in-house. Kalau in-house kan digaji, tentunya dengan target-target tertentu. Nah, karena ini tidak digaji, kita besarkan di komisi dari Adi Komuter Property itu, Mas Handoyo. Jadi kurang lebih range-nya di angka kurang lebih ya. Jadi itu nanti bisa bisa di direct langsung. Mungkin nanti ada nomor saya di deskripsi ya, Mas ya. Itu kurang range-nya antara sampai 4-5%, teman-teman. Itu belum termasuk bonus dan lain halnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya tahu kan biasanya ada return fee, itu ada nggak sih? Misalkan nih jualan 5, itu nanti ada return fee misalkan 15 juta atau 10 juta. Oh, semacam reward gitu ya? Itu. Iya. Nah, ini menarik juga, itu di luar dari 4-5%. Agent properti yang berprestasi melalui sales-salesnya, apabila menjual dalam waktu 1 bulan dengan ketentuan yang tidak akan besar ya, maksudnya berapa capaian yang itu tidak terlalu besar, itu pasti tercapai, akan mendapatkan reward sebesar tambahan 1% kepada agensi atau sales itu. Atau saya buat secara tertulis, itu bisa liburan, ke traveling ke luar negara atau luar negeri atau di domestik. Tapi kalau masa pandemi seperti ini juga bisa diambil loh, atau bisa diuangkan, teman-teman. Jadi ayo bareng-bareng pasarkan LRT City Ciracas yang terhubung langsung dengan transportasi massal atau dengan stasiunnya hanya berjarak 50 meter. Nah, ini menarik sekali. Ngomong capital gain, ngomong developernya dari Adikarya, ngomong lokasinya langsung dekat dengan akses tol, itu sangat bagus banget untuk teman-teman agensi bisa tawarkan kepada calon konsumennya di jaringan teman-teman semua. Nah, itu berarti ini sebagai suatu peluang bisnis juga ya bagi mereka yang ingin menjualan, tapi berarti harus ada legalitasnya ya kalau misalkan mau join itu. Seperti apa sih itu syaratnya legalitas? Jadi kurang lebih teman-teman agensi itu legalitasnya normatif saja. Jadi mungkin semacam NPWP perusahaan, terus juga SIUP-nya, terus juga tanda daftar perusahaannya, seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Tapi untuk lebih cepatnya cukup aja daftarkan nama PT-nya apa, terus prinsipalnya siapa, dan nomor telepon sama alamat kantor itu dulu. Untuk secara tertulisnya atau secara normalnya, resminya, itu bisa menyusul datanya. Jadi kita buatkan perjanjiannya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa terikat. Jadi kalau gua closing gitu, langsung punya hak gitu yang mengikat bahwa saya punya 5% nih komisi gitu. Jadi tidak ada yang nanti quote and quote merasa kurang aman ya, atau kurang nyaman seperti itu. Nah, kalau perbedaan LRT ini kan apa semua LRT juga agensi, perbedaan dengan Ciracas itu apa itu, Pak? Gimana?
yang perbedaan ini kan LRT kan sama aja ya, maksudnya atau ada bedanya dengan LRT yang lain-lain? Oh, yang lain, masuk proyek yang lain? Iya, LRT. Oh iya, kurang lebih kami dari PT Adhiko Mata Property itu mempunyai proyek di seluruh Jabodebek ya. Jabodebek itu berbeda-beda. Ada yang terintegrasi langsung dengan stasiun LRT. Nah, ada juga yang member of LRT, ada juga yang rumah Mas, tapi bukan LRT City, namanya Adi City. Nah, konteksnya kami ini dengan LRT semuanya bagus, sama-sama bagus Mas. Tentunya yang bisa menilai lebih bagus tidaknya itu dari si konsumen sendiri. Tapi di sini saya mewakili dari LRT City Ciracas yang tentunya saya mengunggulkan proyek kami. Kenapa? Karena proyek kami ini adalah nempel dengan stasiun LRT-nya itu hanya 50 meter antara stasiunnya dengan mallnya atau dengan apartemennya huniannya. Dan juga yang kedua, posisi kami ini ada di Jakarta, di Jakarta Timur, Mars. Jadi tentunya kalau ngomong capital gain atau kenaikan harga per tahunnya atau per bulannya lebih cepat tentunya. Seperti itu. Terus juga nilai sewanya dengan kedekatan antara sini ke Rasuna Said atau ke Sudirman itu lebih dekat. Hanya 12.000 pulang pergi 24.000, investor ataupun pengunjung ataupun penghuni nanti lebih nyaman, nggak ada kemacetan. Seperti itu sih. Nah, kalau untuk agensi sendiri ada support apa aja sih? Misalkan kayak banner atau brosur atau trainingnya itu gimana itu? Tentu developer sendiri sudah mempersiapkan itu. Kami akan support 100% seperti banner, baik itu agensi mengadakan agent gathering, apakah juga nanti ada misalnya dari agensi memasukkan sebuah proposal untuk presentasi corporate, dia punya rekanan corporate di perusahaan besar, sampaikan ke kami melalui saya, nanti kita buat meeting gitu, apa saja yang dibutuhkan, apakah makan siangnya, akomodasi, sampaikan aja. Selama itu menimbulkan sebuah potensial konsumen yang kita bisa nanti sampaikan presentasi bersama dari agen itu sendiri, Mas. Gitu. Nah, mengenai karir Pak Riki ya ini ya, karir. Bapak kan karir sekarang udah sales manager ya, maksudnya ini kan udah 3 tahun. Nah, sebelumnya kan kita tahu karirnya 16 tahun nih Pak, dan itu bidangnya juga hukum ya, maksudnya backgroundnya hukum. Nah, boleh ceritain Pak, kok bisa sampai sales manager nih gitu? Agak panjang sih ya, tapi nggak apa-apa, saya ringkas saja ya. Saya gini teman-teman, Pak Handoyo dan teman-teman semua, saya berangkat dari, mungkin dialeknya sudah ketahuan tuh. Saya dari Jawa Timur dengan dialek Madura, dari Jember sana. Saya rantau tahun 2004 kemarin. Jadi setelah lulus dari D3 di Bali, dari Jember saya kuliah 3 tahun di Bali perhotelan, tapi nggak nyambung. Saya datang ke Jakarta 2004 langsung kerja. Jadi agak berat juga sih. Pertama kali kerja saya sebagai bartender sih, teman-teman, bartender di hotel di Indonesia cukup terkenal ya, di bilangan Kuningan sana. Seperti itu. Tapi bukan passion saya. Akhirnya saya ya biasa aja lah ya. Hotel itu? Ya. Apa mobil apa gimana? Belum. Jadi nanti mobil itu di tahun 2010 Mas. 2010. Jadi saya singkat aja. Jadi dunia entertain dulu sampai 2010. Oh, entertain dulu ya? Iya, entertain dulu dari 2004 itu sampai 2010. Entertain itu apa itu Pak? Saya sebagai bartender. Oh gitu. Gitu, sebagai bartender di hotel itu. Hotel ya, di Kuningan situ, hotel besar bintang 5 ya. Gitu. Tapi itu udah sarjana hukum Pak? Belum. Jadi sarjana hukum ini dari 2010 saya kuliah. Kerja juga di mobil di Nissan, tempatnya di Nissan Pondok Indah. Itu 2006 saya kuliah 2006. Selesai 2010. Tapi saya kerjanya di Nissan itu di 2010 teman-teman, sebagai sales mobil. Nah, berangkat dari situ saya memberanikan diri jualan. Saya jualan mobil. Nah, kalau saya nggak jualan saya nggak bisa sukses. Karena saya berpikir gini, gaji saya nggak terbatas dari sales. Memang quote and quote banyak di masyarakat sana, wah sales ini harus kuat mental, sales ini adalah profesi bohongan. Tidak, itu salah. Dengan sales saya di mobil, saya alhamdulillah Mas Handoyo, saya bisa mendirikan laundry atau bikin pertama kali laundry kiloan ya. Pertama satu di tahun 2012 itu. Seperti itu. Terus saya tambahkan lagi ekspansi, tambah
lagi satu di tahun 2015. 3 tahun dari 2012 itu. Jadi saya sampai saat ini punya 2 cabang laundry. Nah, sambil seperti itu sampai di akhir 2013 saya ekspansi, ingin mencoba hal yang baru karena saya punya teman dari sales mobil dia ke properti dan itu berhasil dan saya ingin menyontoh dia. Nah, saya ekspansi ke Century 21 dulu di Kuningan, tapi itu tuh nggak lama. Tapi yang paling lama saya di Kondotel dan pertama saya sebagai sales juga. Tapi 1 tahun jadi saya sales karena prestasi cukup baik, saya cukup mengenal website, mengenal YouTube juga. Tapi tidak seperti Mas Handoyo seperti YouTuber atau vlogger seperti itu. Masih belum terlalu kenal teman-teman gitu. Tapi saya sudah familiar sama YouTube seperti itu Mas. Nah, dari situ 1 tahun dapat sebagai sales, saya dipromosi jadi sales manager. Alhamdulillah dari situ saya bisa bagaimana jualan sendiri, bagaimana memimpin, bagaimana mencari strategi yang baik untuk jualan, bagaimana nanti mengkolaborasi karakter dari sales itu seperti itu. Nah, itu berangkat dari situ Mas. Nah, sampai di tahun 2016 di tahun 2016 akhir ya, selesai saya dengan Kurnia Land. Nah, saya mencoba ada lowongan di Adikarya ini, Adikomator Property di 2017 Agustus. 2017 Agustus. Seperti itu sebagai sales supervisor dulu. Seperti itu. Tapi memang langsung ke agensi ya? Kenapa? Langsungnya ke agensi itu ya? Enggak. Bukan in-house ya? Enggak, saya in-house dulu. Saya in-house dulu di timnya Pak Juan. Mungkin teman-teman ada yang mengenal di studio di YouTube, nanti saya di timnya Pak Juan dulu. Nah, selang dari situ beberapa prestasi saya dapatkan, piagam ataupun sertifikat sebagai sales supervisor terbaik di LRT City Ciracas 2017 dan 2018. Itu ada buktinya, ada sertifikatnya seperti itu. Nah, saya dipercaya selama masa pandemi ini dan adanya divisi agency yang akan ekspansi ke eksternal di luar dari in-house, saya dipercaya untuk mewakili perusahaan menjadi jabatan di manager agent seperti itu. Nah, selama saya di manager agent, saya juga kerjasama dengan Century seperti itu, dengan Raiwet, dengan agent properti yang berbendera lainnya seperti itu Mas. Dan kami juga teman-teman menerima member. Jadi tidak hanya bendera atau agensi berbadan hukum, tapi seorang individual yang ingin berkontribusi atau mempunyai relasi yang baik, punya teman, punya yang itu, bisa sampaikan aja. Jadi nanti bisa kerja sama-sama kami. Jadi nanti berkontrak dengan komisi sebesar kurang lebih 3%. Nah, teman-teman bisa menjual. Nanti yang bantu kami dari Ricky sendiri, Kitong sendiri untuk bantu presentasi. Misalnya Mas Handoyo nih sebagai vlogger juga boleh berkontrak sama kami dari Adikomator Property. Jadi member dari LRT City Ciracas. Nah, jadi nanti Mas Handoyo bisa referensiin temannya yang kemampuannya cukup untuk menjadi seorang investor. Nanti Ricky bantu untuk presentasi closing, Mas Handoyo dapat 3%-nya. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya teman-teman. Gitu. Nah, berarti ini kan ada kesempatan bagi masyarakat di luar ya, supaya punya penghasilan juga ya. Betul. Memberikan kesempatan untuk. Nah, sebenarnya kesempatan untuk menjual itu bukan hanya dari internal karyawan in-house, juga orang luar bisa untuk gabung juga ya, sebagai dapat komisinya cairnya ya. Betul. Nah, untuk pencairannya itu ada bedanya nggak sih dengan in-house sama yang di member ini? Misalkan DP dulu masuk berapa persen, 20%, ada kelebihannya nggak sih? Ada bedanya nggak sih dengan yang in-house? Perlakuannya sama sih Mas. Perlakuannya sama. Normalnya komisi dari in-house maupun agent itu akan keluar pada saat konsumen sudah membayar DP atau senilai uang 20%, baru dari in-house itu sendiri melalui saya akan mengajukan komisi kepada developer. Itu akan keluar maksimal 14 hari kerja. Seperti itu Mas. Oke, untuk terakhir nih Pak Ricky. Belum, saya mau kasih promo, boleh tambahan nggak, Mas? Boleh. Nah, jadi teman-teman calon investor, apakah agent di luar sana, selama masa pandemi di sini, selama ini kita developer dari PT Adikomator Property untuk LRT City Ciracas memberikan program promo terbaik, teman-teman. Jadi investor di sini tidak perlu DP 10%.
Tidak perlu DP dengan nilai 10%, karena DP 10% itu kita subsidi. Kita subsidi, nanti bagaimana teknisnya bisa hubungi kami. Termasuk nanti juga kita berikan spesial diskon, spesial promo untuk di bulan September ini. Jadi jangan lewatkan, nanti langsung hubungi Ricky, lihat deskripsinya di channelnya Mas Handoyo ini. Langsung hubungi Ricky kalau ingin tahu tentang banyak apa saja sih keuntungan dari konsumen dari promonya ya. Dan juga bahkan kenapa sih Bapak Ibu sebagai investor itu harus beri di LRT City Ciracas? Apa keuntungan capital gain? Apa keuntungan yield-nya? Ricky jabarkan nanti lebih detail di luar video ini. Gitu, jadi Mas kalau dari konsumen lebih itu sama ya, DP 0% itu tetap sama. Entah dia beli di agent atau di in-house sama aja ya, maksudnya sama. Tetap dapat subsidi ya. Jadi tidak ada perlakuan yang lebih berat ke kanan atau lebih berat ke kiri, semua perlakuan sama Mas. Cuma karena di sini agensi di sini tidak digaji, tentunya komisinya lebih besar seperti itu. Itu aja perbedaannya teman-teman. Nah ini melalui channel punya Mas Handoyo ini saya betul-betul mengimbau, menyarankan selama masa pandemi ini betul-betul menjadi sebuah peluang agensi atau individual yang suka bergerak sebagai penjual, sebagai sales yang mempunyai karakter bisa meyakinkan, nanti Ricky bantu. Yang penting teman-teman punya relasi yang cocok, bagus atau potensial menjadi seorang investor, Ricky akan bantu untuk presentasinya terjadinya sebuah closing. Seperti itu. Jadi tadi balik lagi ya, berarti sebagai peluang bisnis bagi yang ini, untuk yang di luar ya, selain in-house, untuk bergabung di agensi LRT Ciracas ya. Betul Mas Handoyo. Ada saran nggak nih bagi anak muda yang sama nih, lulus kuliah juga seperti Pak Ricky, hukum. Nah Pak Ricky kan punya pengalaman nih, bisa di-sharing. Kira-kira apa sih yang perlu dilakuin? Misalkan dia harus baiknya ke lawyer atau dia emang ke marketing lagi atau gimana? Iya. Ada saran nggak bagi anak muda? Ada khusus ya. Mungkin channel ini memang kuala muda nanti. Jadi jangan menyerah. Jadi teman-teman yang masih muda, saya sudah setengah muda setengah tua Mas, gitu. Tapi saya sebagai anak rantau tidak menyerah. Waktu itu dulu saya muda, saya nggak menyerah. Walaupun saya background sebagai sales, saya berusaha dari hasil yang saya dapatkan dari 2 laundry itu, dari beberapa mobil, saya mencoba untuk kuliah. Mungkin saya nggak tahu ya, bukan pamer di sini. Saya kuliah S1 2 kali Mas, dan saat ini sudah proses juga kuliah S2 dalam waktu udah tesis, dalam mau sidang seperti itu. Jadi walaupun apapun profesimu, khususnya sales, jangan takut. Justru sales itu mempunyai kekuatan untuk bisa ngomong dengan semua level masyarakat, apakah level yang terendah, menengah maupun atas itu. Nah, jadi kuatkan mental gitu. Jadi hubungannya apa antara hukum sama sales? Sama aja teman-teman. Walaupun saya sendiri sebagai advokat, sales juga kita mencari kasus, kita mengembangkan relasi seperti itu. Nah, begitupun juga sebagai sales mobil maupun sales properti, sama, kita harus mencari calon investor yang tepat seperti itu. Menyampaikan duta dari developer, menyampaikan kelebihan dari proyeknya. Begitupun juga jadi pengacara, menyampaikan juga pengetahuan hukum kita apa saja, bahwa kita bisa menjadi sebuah wakil ataupun kuasa dari calon klien itu. Kurang lebih gitu. Jadi pesannya adalah yakin bahwa kita itu sukses. Kita yakin, buatkan seperti itu. Kalau kita nggak yakin, itu nggak ini bagus Mas gitu. Jadi jangan kalah teman-teman dari seorang rantau. Saya sendiri di sini punya yakin sukses, nanti saya akan bawa ke kampung halaman, saya akan buktikan kepada orang tua saya bisa membahagiakanmu mama papa gitu. Nah, ada saran nggak bagi yang untuk ya tadi kan kantor agent, bagi orang-orang yang misalkan di luar sana yang juga pengen jualan nih. Nah, itu dia harus bergabung di kantor agent dulu atau langsung bisa hubungin Pak Ricky nih? Ada saran nggak bagi mereka? Iya, kalau melalui channel Mas Handoyo ini, kalau teman-teman menjadi memang seorang membernya si agent yang berbadan hukum itu, bisa sampaikan kepada bosnya atau prinsipalnya untuk menghubungi Ricky gitu, untuk kerjasama supaya bisa
bekerja sama sebagai berbadan hukum PT seperti itu. Tetapi kalau teman-teman sendiri seorang individual yang tertarik untuk memasarkan proyek ini, Mas, bisa langsung telepon Ricky, WA Ricky seperti itu. Mas Ricky gabung dulu ke agent baru gabung. Oh enggak, jadi nggak perlu gabung agent, langsung gabung ke developer. Nanti langsung Ricky mentorin, Ricky kasih training product knowledge, apa kiat-kiatnya, bagaimana cara negosiasinya, termasuk nanti cara closingnya. Ricky akan bekali itu, jadi teman-teman nggak akan sendiri. Itu sih, Mas. Oke, berarti ada suatu peluang juga ya bagi mereka yang ingin punya penghasilan sangat juga, besar, tapi nggak punya badan hukum, bisa langsung join ya, hubungin. Bisa langsung join dengan developer. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita dengan Pak Ricky. Semoga bermanfaat. Tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe jika suka video ini. Terima kasih. Thank you. Ya.